Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah gejala yang umum, karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa setiap masyarakat pasti akan berubah dari zaman ke zaman. Zaman dahulu dan sekarang pasti akan berbeda, dari segi tata berbicara, iptek, model pakaian, dan sebagainya. Berikut adalah tokoh teori perubahan sosial budaya. Yang pertama ada Sujono Dirjosisworo. Yang kedua ada MacIver. Yang ketiga ada Kingsley Davis. Dan yang keempat ada Selo Sumarjan. Selanjutnya adalah perubahan budaya. Perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan, karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jadi, budaya di masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan pula. Contohnya, pada zaman dulu terdapat budaya sekaten, sedangkan zaman sekarang mungkin masih ada, tapi ada yang sudah mulai meninggalkan. Kemudian apa hubungan dari perubahan sosial dan perubahan budaya? Nah, hubungannya jika perubahan sosial itu terjadi, maka perubahan budaya pasti akan terjadi juga. Bentuk perubahan. Bentuk perubahan ada 3, dilihat dari waktunya, terbagi atas revolusi atau cepat, dan evolusi atau lambat. Berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan yang pengaruhnya besar, dan ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Berdasarkan perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan, dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan dilihat dari waktunya terbagi atas 2, yaitu revolusi atau cepat, dan evolusi atau lambat. Revolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi relatif cepat dan melalui menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya adalah revolusi industri. Yang kedua adalah evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti secara lama. Contohnya adalah evolusi manusia. Perubahan dilihat dari pengaruhnya dibagi atas 2. Ada perubahan yang pengaruhnya besar dan ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang berlangsung membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Contohnya yaitu industrialisasi dan pembangunan. Selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang terjadi tetapi tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya yaitu perubahan mode pakaian. Jadi perubahan yang pengaruhnya kecil ini hanya berpengaruh pada individu, satu orang saja. Jadi dia tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat karena hanya individu atau dirinya sendirilah yang mengalami perubahan. Contohnya tadi yaitu perubahan mode pakaian. Nah, selanjutnya perubahan yang dilihat dari perencanaannya dibagi atas 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya industrialisasi. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat. Contohnya pengangguran,
kemudian ada bencana alam. Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya ini ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Berdasarkan faktor intern, perubahan dibagi atas 4. Yang pertama yaitu perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan terbaru. Yang ketiga, pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya, berdasarkan faktor ekstern ada 3. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan alam. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh atau kontak dengan kebudayaan lain. Inilah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Bisa dilihat dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern ini faktor yang terjadi dari dalam, sedangkan ekstern itu yang terjadi dari luar ya. Nah, selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Dan yang terakhir, yaitu adat istiadat. Selanjutnya, dampak perubahan sosial budaya dibagi atas 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perubahan sosial budaya. Yang pertama, semakin eratnya integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, dapat mengadopsi unsur kebudayaan dari masyarakat lain. Yang ketiga, meningkatkan kedewasaan masyarakat beradaptasi dengan berbagai situasi. Yang keempat, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perubahan zaman. Yang kelima, terjadinya modernisasi dalam segala bidang. Selanjutnya ada dampak negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama ada cultural lag atau kesenjangan budaya. Yang kedua, anomi atau perilaku penyimpangan sosial. Yang ketiga, mestizokultur atau percampuran kebudayaan. Yang keempat, lunturnya norma dan nilai sosial. Yang kelima, menurunnya solidaritas dan tenggang rasa serta gotong royong. Yang keenam, munculnya berbagai fenomena sosial.